kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah peta konsep mengenai materi yang akan kita bahas. Norma itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan keempat norma hukum. Kemudian arti penting norma akan kita bahas hubungan antar norma. Dan yang terakhir hakikat dan arti penting hukum, yaitu pelaksanaan hukum. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana norma atau aturan berlaku dalam permainan sepak bola. Biasanya di permainan sepak bola jika ada pemain yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan, dia akan mendapatkan kartu merah. Artinya dia harus berhenti dari permainan karena dia sudah melanggar aturan. Ingat kembali, dalam setiap permainan sepak bola pasti ada aturan yang mengatur permainan. Hampir dalam setiap kegiatan manusia pasti ada aturan yang membatasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga begitu. Ada aturan yang membatasi. Misalnya contoh, dalam sekolah ada aturan pukul berapa sampai pukul berapa kita mengikuti pelajaran daring. Ada aturan pakaian apa yang harus kita kenakan pada saat mengikuti pelajaran nanti ya, pada saat tidak belajar daring lagi kita kan akan datang ke sekolah. Pukul berapa masuk sekolah, itu adalah aturan yang dibuat oleh sekolah. Pakaian apa yang harus digunakan, itu adalah aturan yang dibuat oleh sekolah dan lain sebagainya. Bahkan di rumah kita juga ada aturan yang dibuat oleh orang tua biasanya. Contoh, berapa jam maksimal anak boleh menonton TV. Biasanya setiap rumah itu kan beda-beda ya. Ada yang dibatasi misalnya hanya maksimal 2 jam dalam satu hari. Atau misalnya ada orang tua yang membuat aturan pukul 5 sore harus sudah mandi semuanya. Atau misalnya ada aturan pukul 10 malam harus sudah tidur semuanya, gitu ya. Itu adalah aturan-aturan yang dibuat setiap rumah tangga. Bahkan pada saat kita pergi ke Indomaret misalnya, ada juga aturan yang harus kita ikuti. Apa contohnya? Membayar di kasir. Kalau ada orang lebih dari 2 yang membayar di kasir, maka kita wajib antri dalam satu baris. Itu adalah aturan yang harus kita ikutkan. Jadi pertanyaannya adalah apa fungsi aturan itu? Silakan kalian jawab di buku catatan ya. Selanjutnya kita akan bahas hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial. Ini juga dikemukakan oleh Aristoteles. Dia menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Hans Kelsen juga menyatakan hal yang sama. Man is a social and political being. Artinya manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Dia harus hidup bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain. Itu maksudnya dikemukakan oleh Aristoteles dan Hans Kelsen ini. Selanjutnya, karena manusia tadi bermasyarakat, maka harus ada aturan yang mengatur dia dalam bermasyarakat itu. Disebutlah itu sebagai norma. Kalau di dalam bahasa sehari-hari kita, mungkin ada istilahnya tata aturan atau kaidah. Kaidah itu berasal dari bahasa Arab. Atau norma-norma itu berasal dari bahasa Latin. Itu biasanya kita jadikan sebagai aturan dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma mempunyai 2 arti. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil ya, bahwa norma adalah kaidah atau pedoman untuk mewujudkan suatu nilai. Tentunya nilai-nilai yang baik. Wujud kaidah atau pedoman tersebut bisa berupa perintah atau larangan. Jadi bukan semata-mata berupa perintah saja. Larangan juga bisa disebut sebagai norma. Misalnya larangan untuk mencuri.